Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, teman-teman maupun masyarakat pada umumnya yang selalu setia dan selalu pantau di channel Hukum AA kita ini. Bersama saya Advokat Akil Arsalan Esa. Sebagaimana yang kita tahu, di channel Hukum AA ini marilah sesama kita mempelajari apa sih mengenai hukum ataupun hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini, sehingga bermanfaat buat masyarakat yang awam hukum atau yang kurang mengerti apa itu hukum. Disinilah tempatnya untuk masyarakat untuk bisa belajar apa saja yang mengenai hukum yang ada di channel Hukum AA yang kita cintai ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba mengangkat suatu tema mengenai atau mengenal jenis-jenis surat kuasa dalam hukum. Ketika kita berbicara surat kuasa itu dalam hukum, banyak sekali terdapat beberapa jenis surat kuasa. Yang pertama sekali itu surat kuasa umum. Kita sering mendengar surat kuasa umum itu. Surat kuasa umum itu diatur di dalam pasal 1795 KUH Perdata, bertujuan mengurus kepentingan pemberi kuasa, misalnya pengurusan harta kekayaan seseorang. Kedua, surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus, pemberian kuasa yang diberikan dengan kewenangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1795 KUH Perdata. Kewenangan tersebut untuk bertindak di dalam institusi peradilan atau mewakili kepentingan hukum, law interest, atau pemberi kuasa dengan syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 123 HIR. Itulah perbedaan antara surat kuasa umum dengan surat kuasa khusus. Surat kuasa khususnya biasanya seseorang memberikan kuasa atau mewakili kepentingan hukumnya, misalnya diberikan ke kuasa hukum atau advokat atau yang sering kita kenal pengacara untuk mewakili kepentingan hukumnya. Jadi di dalam surat kuasa khusus itu harus ada atau dicantumkan kekhususan surat kuasa khusus. Misalnya si A memberi kuasa kepada seorang advokat. Di dalam surat kuasa khusus itu harus jelas mewakili kepentingan hukum si A dalam mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama yang muslim atau yang non muslim di pengadilan negeri. Jadi dalam khusus itu harus sangat rinci, harus sangat jelas apa kepentingan atau bertindak mewakili hukum si pemberi kuasa. Selanjutnya yang ketiga mengenai surat kuasa istimewa. Ketika kita berbicara surat kuasa istimewa itu, apa sih surat kuasa istimewa itu? Surat kuasa istimewa itu perlu digarisbawahi, itu bersifat khusus. Yang sifatnya khusus dikarenakan ada kepentingan pemberi kuasa yang sangat penting. Misalnya peletak hipotek atau hak tanggungan kepunyaan pemberi kuasa, membuat perdamaian dan pengucapan sumpah untuk dilakukan oleh penerima kuasa. Ini diatur di dalam pasal 1795 KUH Perdata. Jadi surat istimewa ini diatur di dalam pasal 1795 KUH Perdata, pasal 157 HIR dan pasal 184 RBG. Pemberian surat kuasa ini harus berbentuk akta otentik. Jadi
pemberi surat kuasa istimewa ini harus berbentuk dengan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu notaris, yang sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 123 HR. Itulah surat kuasa yang istimewa. Jadi perlu diingat, surat kuasa istimewa itu harus berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu notaris. Sudah paham mengenai surat kuasa istimewa? Itulah surat kuasa istimewa. Karena kemarin kawan saya menanyakan kepada saya, "Bang, apa sih Bang itu surat kuasa istimewa?" Inilah penjelasan mengenai surat kuasa istimewa. Terima kasih. Selanjutnya yang keempat, yaitu surat kuasa perantara. Ketika kita berbicara surat kuasa perantara, surat kuasa ini lazim disebut kuasa agen yang ditemukan dalam pasal 1792 KUH Perdata dan pasal 62 KUH Dagang, di mana pemberi kuasa memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai perwakilan atau agen untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Itulah yang mengenai pengertian mengenai surat kuasa perantara. Jadi di mana diatur di dalam pasal 1792 KUH Perdata dan pasal 62 KUH Dagang. Itulah surat kuasa perantara. Baiklah, demikian tema kita atau materi kita hari ini mengenai atau mengenal jenis-jenis surat kuasa dalam hukum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, di share sebanyak-banyaknya sehingga channel Hukum AA ini semakin lama semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam membuat konten-konten yang sangat bermanfaat khususnya di bidang hukum. Bersama saya Advokat Akil Arsalan Esa. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan, teman-teman maupun masyarakat pada umumnya yang setia sampai saat ini di channel Hukum AA kita ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum.